Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku dimanapun berada, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai kajian kita dengan satu permasalahan yang paling penting dalam kehidupan beragama, yaitu tentang permasalahan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kearifan lokal kita, budaya Sulawesi, orang Bugis biasa mengatakan mapasewa, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan ini sangat penting dalam kehidupan beragama karena paling tidak pertama, masalah tauhid itu adalah intisari daripada seluruh dakwah Rasul. Sejak dari Rasul yang pertama, kakek kita Sayyidina Adam alaihissalam, hingga Rasul akhir zaman, penutup segala nabi, Sayyidina Muhammad SAW, dan juga dakwah yang harus diperjuangkan oleh para pewaris Rasulullah sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya wahai Muhammad SAW, tiadalah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, kecuali kami telah mewahyukan pada mereka bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid itu ibaratnya sama dengan pondasi. Jadi kalau kita analogikan atau umpamakan dengan bangunan rumah, tanpa ada pondasi yang bagus, tentu kita tidak akan menemukan ada tiang, ada dinding, apalagi atap. Nah, begitu juga dalam kehidupan beragama, tauhid itu adalah pondasinya. Tanpa ada pondasi, hal-hal furu'iyah atau cabang-cabang dalam beragama itu menjadi tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita bisa memberikan perumpamaan yang kedua. Jadi tauhid itu usul, dia dasar, ibaratnya akar dalam satu pohon. Tanpa ada akar, tidak mungkin ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun dan buah. Nah, begitu juga dalam kehidupan beragama ini, tauhid itu ibaratnya akar. Tanpa ada akar, hal-hal furu'iyah, amaliyah, bahkan mungkin juga kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu menjadi tidak akan ada artinya di mata Tuhan di kehidupan yang abadi kelak di akhirat nanti. Dan semua itu berasal karena kenapa? Karena tidak adanya pondasi atau akar tauhid yang bagus di dalam diri kita. Dari sini kita bisa menangkap pesan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa yang bernama kemusyrikan. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah itu bisa saja mengampuni segala dosa-dosa, segala maksiat, segala kealpaan, kekhilafan kita selama bukan kemusyrikan. Musyrik ini lawan daripada tauhid, dia usul. Jadi tidak ada tawar-menawar di dalam masalah usuliyah atau masalah akidah. Jadi Tuhan melihat selama akidah orang itu bagus,
insya Allah dosa-dosa furu'iyah setelahnya mungkin karena kita terkalahkan oleh hawa nafsu kita, mungkin karena kita khilaf. Kalau dosa-dosa kecil hanya mungkin dengan sebatas kita berwudu, hanya sebatas antara salat dengan salat, antara Jumat dengan Jumat, Allah menjamin itu bisa diampuni Allah, karena Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat kasih sayang saya itu meliputi segala sesuatu. Itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan furu'iyah itu kembali kepada Tuhan. Tuhan bisa mengampuninya, tapi permasalahan usuliyah itu tidak ada tawar-menawar. Nah, usuliyah ini itu inti daripada permasalahan usuliyah dalam kehidupan beragama, yaitu akidah tauhid, bagaimana kita memandang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu ibaratnya pintu gerbang dalam kehidupan beragama. Itulah sebabnya pesan Rasul kepada sahabat-sahabat yang beliau utus ke luar negeri. Salah satu contoh, kita ambil contoh dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau mengutarakan atau menuliskan satu riwayat, pernah satu waktu Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjalankan misi dakwah di daerah atau negeri Yaman. Pada waktu itu Yaman masih mayoritas dihuni oleh kaum ahli kitab, mayoritas orang Nasrani pada waktu itu. Apa pesan baginda Rasulullah SAW? Rasul berkata kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka sawfa ta'ti qauman ahla kitabin. Kamu nanti akan mendatangi di Yaman itu adalah kaum orang-orang yang ahli kitab, orang Nasrani pada waktu itu. Karena mereka ahlul kitab, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ajak mereka, ajak untuk bersaksi bahwasanya Allah itu tiada Tuhan selain Allah, dan aku ini Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah taat dan mengikuti engkau, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, fakhbirhum, sampaikan kepada mereka bahwasanya anallaha qad farada alaikum khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah telah memperduhkan, kalau Anda telah beriman, ada kewajiban dalam kehidupan beragama. Allah mewajibkan kalian melaksanakan salat 5 waktu siang dan malam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka yang tadi ini sudah salat mentaati kalian, fakhbirhum, sampaikan lagi. Apa yang disampaikan? Bahwasanya anallaha qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Tuhan itu memberikan kewajiban kepada kalian, ada zakat yang diambil dari orang yang mampu, nanti zakat itu akan dibagi-bagi kepada orang-orang fakir miskin di kampung kalian juga ini. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka telah ikut dari apa yang engkau perintahkan wahai Mu'adz, Nabi bersabda, iyyaka wa karaim amwalihim. Nah, pelihara baik-baik harta-harta mereka, harta-harta mulia mereka. Wattaqu da'watal madlum, Nabi bersabda, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi, jangan pernah menzalimi orang, mengambil haknya orang. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena doa itu tidak ada hijab atau perantara antara Tuhan dengan hamba orang yang dizalimi. Dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tauhid itu adalah permasalahan yang penting. Tadi kita mengatakan dia pintu gerbang dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama kita tidak langsung diperintahkan untuk salat, puasa, zakat, atau hukum-hukum yang lain. Tapi yang paling pertama kita serukan kepada orang-orang adalah kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan inilah intisari daripada tauhid. Kalau kita sudah bertauhid, setelah itu baru kita melangkah kepada masalah furu'iyah, kewajiban-kewajiban agama yang lain, dan juga ditambah dengan hal-hal nawafil untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.